Yo, what's up guys? Welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di video kali ini kita bakal ngebahas soundbar set dengan Dolby Atmos lagi dari Sony, yaitu Sony HT-A3000. Nah, soundbar ini bisa dibilang kakak dari soundbar Dolby Atmos yang waktu dulu kita pernah bahas juga ya, yaitu HT-G700, yang mana waktu itu bisa dibilang sebagai soundbar paling value for money, paling worth it ya buat Dolby Atmos. So, yes, gue udah cobain dan gue pengen share pengalamannya sama kalian semua. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, so first of all, di Indonesia soundbar ini tuh dijual satu set ya, udah sama subwoofernya. Atau kalian juga bisa beli satu paket lagi sama rear channel speakernya. Nah, di sini yang gue pakai adalah yang full setnya ya, dengan rear speakernya tadi. Jadi ini bisa dibilang yang ngebedain dengan varian di bawahnya kemarin ya, yang kita pernah bahas, yaitu HT-G700 adalah di versi yang A3000. Ini dia bisa pakai rear channel speaker tambahan. Nah, pas video ini dibuat, soundbar set ini bareng subwoofer dijual di harga 13.499 juta. Dan kalau dipakein sama rear speaker itu paketnya nambah 3 juta. Jadi harganya 16.499 juta. Oke, so kita mulai aja bahas dari yang utamanya, yaitu soundbarnya. Nah, ini gue sekarang udah kepasang ya, jadi nanti gue jelasin satu-satu aja. Nah, untuk soundbarnya sendiri ini secara audio system itu adalah 3.1 setup ya, yang artinya dia ada driver kiri kanan 2. Di tengah itu juga ada yang ketiga, dan ada subwoofer tadi ya, titik satunya tadi ya. Subwoofer dari si soundbarnya sendiri, bukan subwoofer yang tambahan nanti. Nah, dimensinya juga ini bisa dibilang pas banget untuk ukuran TV dari yang 55 inci sampai 65 inci yang kita pakai sekarang. Itu juga masih oke. Mungkin 75 inci agak kegedean sedikit gitu. Nah, di bagian kanan atas ada touch sensitive panel ya, buat power, ganti input, mode Bluetooth gitu-gitu, volume plus minus juga ada lengkap. Dan juga kalian juga bisa operasiin soundbar ini pakai remote bawaannya buat ganti-ganti beberapa mode. Ada mode malam yang gue juga lumayan sering pakai kalau nonton film. Sound field-nya nanti kita jelasin lebih lanjut, dan ya setting-setting audio ada di sini. Nah, di bagian belakang dari soundbarnya ada beberapa ports ya, mulai dari power di bagian kanan belakang, dan di kiri itu inputnya banyak. Ada HDMI eARC ya, eARC yang dicolokin langsung ke HDMI ARC TV ya, atau eARC gitu. Optical juga bisa kalau TV kalian nggak ada HDMI ARC, dan ada juga USB input buat kalian yang masih ada lagu-lagu di USB ya. Sama ada satu port lagi, ini 3,5 mm buat namanya S Center Out, yaitu fitur ekosistem Sony TV ya, untuk center channel tambahan yang kompatibel dengan beberapa tipe Sony Bravia TV. Salah satunya yang kita pakai ini X90K, itu nama fiturnya adalah Acoustic Center Sync. Ya, jadi ada beberapa TV yang kelas menengah atas itu ada fitur tersebut buat tambahin center channel biar audionya langsung keluar dari layarnya ini. Nah, nggak lupa juga ada lubang buat wall mount di soundbar, jadi tinggal pasang aja di dinding. Jadi nggak perlu beli wall mount tambahan, tinggal dibor aja pakai baut, bisa langsung nyantol. Nah, secara fitur soundbar ini terbilang udah super lengkap. Fitur-fitur kayak Wi-Fi streaming ya, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect itu udah bisa. Buat Bluetooth juga masih bisa dan kompatibel dengan codec LDAC ya, LDAC khusus buat Android. Yang gue suka banget dari si soundbar ini adalah fitur-fiturnya itu bisa diakses semua lewat interface yang ada di HDMI port yang kalian colok di TV kalian. Nah, karena ini Sony, ya fontnya somehow mengingatkan gue sama interface-nya PS4 gitu ya. Jadi mirip banget gitu. Oke, lanjut buat aksesorisnya. Jadi si soundbar ini tuh udah include ya dengan si subwoofer tadi ya. Ada di belakang nih subwoofernya udah terpasang di bawah PS5. Dan satu aksesoris tambahan lagi itu rear channel, kalian bisa beli terpisah. Dan ada beberapa tipe yang kompatibel ya. Jadi nggak harus sebenarnya beli yang paket itu, kalian tinggal cek aja di websitenya. Ada yang sampai varian yang lebih mahal itu bisa Atmos juga, bisa vertical channel gitu kan ya. Lebih menarik cuma lebih mahal juga. Nah, jadi semuanya ini terkoneksi secara wireless, jadi tinggal colok listrik aja. Dia ada LED-nya ya, yang kalau ada warna hijau itu artinya udah terkoneksi semua. Dan kalian tinggal atur aja posisinya biar lebih optimal. Nah ya, satu lagi, kalau kalian beli sama yang rear channel ini, kalian juga bisa unlock satu fitur baru, yaitu 360 Spatial Audio Mapping, yang nanti juga bakal kita bahas. Oke, kelar setup awalnya, ini ada beberapa hal lagi yang harus diperhatiin dari soundbar yang satu ini. Pertama, dia ini nggak punya dedicated upward firing speaker yang nembak ke atas ya, kayak kemarin yang Bose yang pernah kita bahas juga. Jadi di soundbar ini Sony mengandalkan teknologi sendiri namanya Vertical Surround Engine, yang secara virtual ngebuat kayak ada speaker yang ngeluarin suara dari atas. Itu yang sama dengan yang kemarin ada di G700, cuma di sini memang dia lebih powerful bisa dibilang ya. Terus tadi ya fitur yang 360 Spatial Sound Mapping, itu tuh yang mana baru aktif tadi ya, kalau kalian rear speakernya itu udah hidup. Dan itu fiturnya bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita, in this case ya di ruangan ini.
terminologi yang lebih simpel mungkin itu nama fiturnya adalah room correction. Yang tujuannya adalah itu untuk mengukur ruangan kalian tuh dimensinya seberapa biar efek suara, efek misalnya Dolby Atmos itu bisa jadi lebih berasa, lebih optimal gitu. Nah next, untuk nambahin efek vertikalnya tadi juga, itu gua saranin untuk posisiin si speaker belakangnya rear channelnya itu sedikit di atas dari posisi pendengaran kita ya, listening position. Atau ya bisa di mounting aja karena di belakang speakernya itu ada tempat buat baut ya, sama buat kayak baut juga buat cantolan ke dinding kayak si soundbarnya tadi. Ya bisa beli aja wall mountnya yang simple gitu kayak tripod gitu ya, semacam gitu, atau ya cantolan aja kalau mau simple tapi dia posisinya jadi lurus. Nah kalau posisi udah oke, ada fitur namanya sound field optimization, yaitu pas dipakai buat ngeluarin kayak semacam frekuensi sweep. Itu juga sama buat mengoptimalkan audio output dari setiap speaker. Kalau gue sih kelihatnya kayak gitu ya. Dan pas hidup itu emang efeknya jadi lebih imersif gitu ya. Lebih kayak dilingkupi sama suara. Dan ini kalau kalian pengen cek, gue kasih sedikit demonya aja. What's up, Peter? How you like the new? Look, you give it to me, I'm gonna destroy it. But I'll let you live. Don't make me a murderer, Peter. Okay, guys, here he comes. Hey, Max! I missed you, man. Oh. All right, MJ, hands up! Got it, close it. Max. Can we just talk for a second? Just you and me, just talk. Look who showed up. My old friend Spider-Man. Trying to save you, Max. That's all I've ever wanted. You're not trying to save me. I am. You ain't even the shit no more. Oh. Don't worry about me. I'll save myself. Hurry up now! Well, I got his attention. Now what? Okay, great. So ya, semoga tadi hasil rekaman pakai binaural microphone itu bisa kasih gambaran ya, kurang lebih suara yang dihasilkan sama soundbar ini. Terutama tadi pas pakai rear channel speaker sama tadi pakai mode yang sound field-nya itu yang berasa lebih imersif. Nah, gue sendiri ngerasa speaker ini tuh cocok buat ruangan yang ukurannya tuh nggak gitu gede mungkin ya. Mungkin yang kayak kamar tidur, karena efek virtual surround-nya tadi, efek kayak Dolby Atmos itu berasanya tuh kayak ngelingker di area sekitar sini aja gitu guys, dari TV ke arah sofa gitu. Yang mana buat nonton movie sih pastinya jadi lebih mantep ya, jauh mengimprove suara yang keluar dibandingkan sama speaker bawaan TV. Jelas, jadi ini memang soundbar itu tujuannya lebih ke movie sih gue bilang ya. Paling gampang kalau kalian pengen testin ya, kalau pengen testin Dolby Atmos bisa kayak gini, ditesin di Netflix ya. Paket-paket yang Ultra HD, karena kalau paket yang mobile kayaknya nggak ada Dolby Atmosnya. Dan yang rata-rata Netflix movie ya, kalau ada logo N film ini dia juga udah support sama si Dolby Vision, Dolby Atmos gitu ya. Dan selain itu sendiri buat musik, jujur gua sendiri kerasa soundbar kurang cocok buat dengerin musik ya, terutama memang sekarang sih udah ada yang Dolby Atmos, tapi buat gua kalau denger musik tetap lebih enak pakai speaker stereo. Dan lagu-lagu sendiri yang di mix ke Dolby Atmos itu kayak hit and miss ya, ada yang oke, ada yang kurang. Dan kalau kalian pengen dengerin musiknya sendiri itu cuma ada di Apple Music kalau nggak salah, dan itu pun harus pakai Apple TV lagi buat putar si Dolby Atmosnya. Oke, overall menurut gue soundbar ini secara experience-nya emang setupnya tuh jadi lebih simple ya. Nggak usah pakai aplikasi-aplikasi, udah ada remote-nya juga, jadi kalau mau ngapa-ngapain remote aja, nggak usah pakai HP. Dan dari segi suara pastinya juga udah mantep ya, lebih oke memang kelasnya dibandingkan sama HTG 700 ya, emang ini lebih di atasnya sih, terutama setelah ditambahin efek dari rear channel speaker, itu lebih imersif ya, kayak 360 derajat semuanya ada suara. Dan yang paling menonjol sih memang di bagian dialog, dimana gue ngerasa penggunaan center channel di soundbar ini ditambah dengan fitur dari TV-nya Sony tadi yang bisa dikalibrasikan si akustik tadi, itu memang jadi lebih apa sih, kombinasinya bikin positif banget gitu. Efek dari dialognya lebih jelas semua, nggak perlu kayak baca subtitle banget. Paling satu yang gua ngerasa agak kurang di sini adalah efek vertikalnya, yang mana agak artificial gitu, agak dibuat-buat gitu ya. Mungkin karena dia nggak ada si vertical speaker tadi ya, vertical surround-nya, jadi bikin agak berbeda dengan soundbar yang ada dedicated upward firing speaker. Ya wajar sih, mengingat harganya juga yang menurut gue sih memang masih value for money lah ya untuk sebuah soundbar Dolby Atmos dibandingkan sama soundbar-soundbar yang memang dedicated vertical channelnya. Yang mana memang harganya rata-rata itu setara tapi nggak include subwoofer.
Dan subwoofer tuh di sini penting banget menurut gua buat dapetin efek yang lebih nampol ya, bass yang lebih nendang, dan kalian juga gua rasa pada demen. Plus ya kalau kalian mau nambah dikit bisa dapet yang udah rear channel, udah komplit, udah nggak usah lihat-lihat ke sana sini lagi. So yes, jadi itu tadi guys videonya buat soundbar Sony HT-A3000 ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Kita diskusi di sana. Dan kalau kalian suka videonya bantu dengan klik tombol jempol. Kalau ini bermanfaat juga, subscribe ke Besinotek. Dan kalau kalian pengen tahu lagi seputar info dan tech gadget baru yang ada di Indonesia, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Ini film Jennifer Lopez. Baru buka opening aja juga jedar-jedur. Lanjut.